Shalom, perkenalkan nama saya Bigar Beno, NIM 01 dari 190337, kelas Z, semester 5, mata kuliah Teologi Agama-Agama. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam mata kuliah Teologi Agama-Agama. Ya, bagian pertama atau bab pertama yaitu memahami teologi agama-agama. Teologi agama-agama adalah cabang dari ilmu teologi yang membahas bagaimana kekristenan memberi respon teologis terhadap kenyataan adanya pluralitas agama di luar dirinya. Teologi agama-agama adalah bagaimana umat Kristen memandang dan menilai agama lain, serta bagaimana hubungan yang positif antar agama dimungkinkan melalui yang diskonstruksi. Salah satu pioner dalam teologi agama-agama adalah teologi Inggris yang bernama Alan Rees. Alan Rees adalah seorang teologi reza Anglikan yang terkenal di dalam studi teologi agama-agama. Di dalam studi teologi agama-agama, Rees dikenal sebagai teologi yang pertama kali mempopulerkan penggunaan tipologi tripolar, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Yang berikut perbedaan teologi agama-agama dan studi agama. Nah, yang pertama itu ada teologi agama-agama dan sosiologi agama. Dalam studi sosiologi agama-agama merupakan studi tentang hubungan antara agama dan masyarakat serta hubungan yang terjadi. Nah, dan hal-hal yang menjadi perhatian dari studi ini adalah bagaimana kepercayaan agama tertentu mempengaruhi suatu masyarakat, atau bagaimana kepercayaan agama tertentu mempengaruhi pola hubungan dengan umat beragama lain. Nah, yang kedua, teologi agama-agama dan filsafat agama. Filsafat agama merupakan refleksi filosofi mengenai agama dengan menggunakan metode filsafat secara sistematis dalam menganalisis isi pokok suatu agama. Nah, teologi agama-agama juga memberikan penilaian seperti filsafat, tetapi dalam terang iman Kristen yang berupaya menilai agama-agama yang lain bukan berdasarkan rasionalitas seperti filsafat agama, melainkan pernyataan Allah. Yang ketiga, teologi agama-agama dan fenomenologi agama. Fenomenologi agama adalah bidang yang berupaya melihat kepelbagian agama secara fenomenologis, atau fenomenologis artinya bagaimana pemeluk agama-agama berbicara tentang apa yang mereka yakini dan dipercaya sejauh dapat diamati. Nah, yang berikut, apa itu teologi agama-agama? Teologi agama pada dasarnya merupakan upaya dari dalam komunitas keagamaan tertentu untuk melakukan refleksi atau pemikiran yang beruntut tentang kesadaran baru sebagai upaya untuk memberi respon terhadap persoalan pluralisme. Yang berikut, menurut John Titale, tantangan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini adalah mengenai pluralisme. Pluralisme telah menjadi ciri esensial dari dunia dan masyarakat sekarang. Martin Sinaga, yang berikut tokoh Martin Sinaga. Itu metafora penari dan tarian yang dikemukakan Martin Sinaga di atas dapat membantu memahami keadaan baru tempat agama-agama hidup di masa kini. Mengapa? Yang berikut
mengapa diperlukan teologi agama-agama? Nah, dalam teologi agama-agama ada tokoh yang bernama Eka Dharma Putra. Eka Dharma Putra mendapatkan bahwa sesungguhnya pemikiran baru mengenai teologi ini akan mempunyai konsekuensi terhadap seluruh teologi. Contohnya antropologi, kosmologis, soterologi, kristologi, dan lain-lain sebagainya. Dan berikut ada pendapat mengenai Eka Dharma Putra, yaitu apresiasi aktif. Nah, apresiasi aktif itu perlu memulai dengan kesadaran tentang kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri dalam seluruh tradisi yang dikenal selama ini. Yang kedua, titik tolak Trinitas. Didasarkan pada totalitas ajaran keimanan Kristen. Yang ketiga, soterologi itu keselamatan ada pada agama-agama. Yang berikut, self understanding atau pemahaman diri, itu teologi agama terbuka untuk semua agama. Yang berikut tentang Olof Sukman, tokoh seorang ahli agama-agama. Sukman berkata, apa yang seorang pikirkan mengenai agama lain dibandingkan agama sendiri itu bertolak dari semakin berkembangnya pemahaman mengenai pluralisme dan teologi agama-agama. Jadi tujuan teologi dalam konteks agama-agama yaitu memasuki dialog antar agama dan dengan demikian mencoba memahami cara baru yang mendalam mengenai bagaimana Tuhan mempunyai jalan penyelamatan. Bagaimana berteologi dalam konteks agama-agama yang plural? Nah, teologi agama-agama juga mendapat hambatan di dalam pengaruh teologi revivalisme yang berorientasi pada pertambahan atau perbanyakan jiwa. Nah, generasi muda diberi ayat-ayat persia atau berhubungan yang dipahami secara mental untuk menjadi ayat-ayat suci. Akibatnya muncul kehidupan rohani yang dangkal, tidak utuh, anti dialog dan serba instan, yang sebenarnya muncul dalam menghadapi kompleksitas dunia modern yang memang niscaya sudah pasti sekuler bersifat duniawi. Nah, dialog akan membuka perspektif baru dalam menjalankan komitmen dalam keagamaan kepercayaan kepada Allah. Kiranya melahirkan beberapa sikap seperti berikut, yaitu yang pertama itu contohnya setiap umat beragama mengakui dengan rendah hati bahwa pluralitas masyarakat termasuk pluralitas agama merupakan karunia Tuhan sehingga perlu dikembangkan semaksimal mungkin dengan dialog. Yang perlunya diupayakan dialog bagi semua umat termasuk pemuda sebagai potensi besar untuk membangun masa depan bersama yang lebih dinamis dan terbuka. Yang berikut bab 2 yaitu bentuk-bentuk pendekatan dalam teologi agama-agama. Nah, Nur Kholis Majid adalah salah satu seorang tokoh Islam yang pluralis, menyatakan bahwa sikap dalam dialog agama atau teologi agama-agama yaitu ada 3. Yang pertama itu sikap eksklusif, yang melihat dalam agama lain adalah jalan yang salah. Yang kedua itu sikap inklusif, itu atau agama-agama lain adalah bentuk implisit agamanya sendiri. Yang ketiga sikap pluralis yang bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan. Misalnya agama-agama lain adalah klaim yang sama-sama sah dan mencapai kebenaran yang sama. Dalam penelitian agama-agama yang paling tidak terdapat ada 3 beragam yang menjadi cikal bakal munculnya teologi plural, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme.
Nah, yang pertama pandangan tentang eksklusivisme itu menyatakan bahwa agama adalah satu-satunya paling benar dan menawarkan keselamatan. Dengan kata lain, itu eksklusivisme merupakan sebuah pandangan yang berprinsip keselamatan tunggal demikian rupa sehingga agama-agama selainnya dipandang sesat dan salah. Yang kedua itu pandangan eksklusivisme yang bertolak belakang dengan pandangan eksklusivisme menjadi inklusif. Berarti percaya bahwa kebenaran tidak menjadi monopoli agama tertentu, tetapi juga ditemukan dalam agama-agama lain. Yang ketiga, pandangan paralelisme yang kemudian dikolaborasi menjadi pandangan teologi pluralisme. Pandangan bahwa setiap agama secara paralel adalah sama. Nah, pengertian eksklusivisme itu ada dua kata, yaitu eksklusif yang berarti terpisah dari yang lain, khusus, atau isme yang berarti paham. Yang berikut latar belakang munculnya eksklusivisme. Itu pandangan eksklusif berawal dari gereja mula-mula, yang dimana pada dasarnya gereja mula-mula sampai masa bapak-bapak gereja menganut teologi tradisional, di mana perjanjian baru ditafsirkan dalam terang panggilan untuk menerima Kristus sebagai penyataan Allah yang tertinggi dan final. Karena itu gereja memberitakan keselamatan dalam Yesus dan menolak kebenaran di luar kekristenan. Dan kemudian pada abad pertengahan, kelompok eksklusivisme dimotori oleh Roma Katolik yang berpendapat bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan, atau ekleosentrisme atau ekstraksium. Yaitu pandangan ini dikukuhkan pada Konsil Orange pada tahun 1440-an lah. Yang berikut dasar-dasar teologis dan pandangan eksklusivisme. Paradigma eksklusivisme berangkat dari dua buah ide pokok yang bertolak belakang. Di satu sisi agama lain tak lepas dari keberdosaan manusia yang mendasar, dan karena itu memiliki kebenaran di sisi lain. Hanya Kristuslah yang menyediakan jejak paling absah menuju keselamatan. Nah, yang pertama itu pemahaman teologis yang menempatkan Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan mengambil dasar iblis, yaitu kita bisa lihat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Rasul 4 ayat 12 dan juga 1 Timotius 2 ayat 5. Ada dua bagian model eksklusivisme, yaitu yang pertama evangelikal konservatif. Model ini menjelaskan bahwa agama Kristen adalah satu-satunya agama yang benar. Nah, ada tokoh dari model ini yaitu Calvert. Ia memutuskan bahwa semua manusia hanya dapat mengenal Yesus Kristus melalui wahyu, dan satu-satunya wahyu adalah Yesus Kristus. Kristen adalah sebagai agama yang benar. Wahyu dan keselamatan tidak ada dalam agama lain. Yang berikut, yang kedua itu Protestan arus utama. Model ini menjelaskan bahwa agama-agama lain mengandung penyataan namun tidak ada keselamatan. Tokoh dari model ini adalah Hendrik Kramer yang mempunyai sikap menerima kebaikan, kebenaran, ideologi budaya lain, walaupun tujuannya adalah untuk mengubah mereka menjadi Kristen. Yang berikut, ciri khas eksklusivisme. Dalam hal ini dikenal istilah
no other name, yang nama istilah ini menjadi simbol tentang tidak adanya keselamatan di luar Yesus Kristus. Tapi ada beberapa ciri khas dari eksklusivisme, yaitu ya, tidak ada Allah lain kecuali Allah Tritunggal. Terus seluruh Alkitab dan hanya itulah kebenaran yang mutlak. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia satu-satunya. Dan yang berikut, tugas utama dalam dunia untuk gereja adalah memanggil orang agar bertobat dan percaya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang berikut tokoh-tokoh eksklusivisme. Yang pertama itu Calvert. Calvert mengenai agama-agama dalam kaitannya dengan pernyataan Kristiani ditulis sekitar tahun 90-an, 1990-an, yang ketika ia berada di puncak pernyataan atas gelombang teologi liberal yang melanda Eropa waktu itu. Yang kedua, tokoh Hendrik Kramer. Hendrik Kramer menyatakan bahwa penekanan Bert yang amat negatif terhadap klaim ketidakpercayaan agama-agama amat berbahaya dan tidak adil maka ia adalah penganut eksklusivisme yang lebih memperhitungkan keberadaan agama-agama non-Kristen. Kramer tidak terlalu ekstrim untuk menilai agama lain. Ia masih memberi perhatian pada kenyataan hidup agama lain. Yang kedua yaitu evaluasi kritis terhadap pendekatan eksklusivisme. Itu ada kelebihan dari sifat eksklusivisme ini adalah keteguhan dan mempertahankan keyakinan dan iman, di mana adalah anggapan bahwa yang berikut inklusivisme, yaitu secara umum berbicara mengenai istilah oleh tokoh Karl Rahner tentang mempresentasikan bentuk pendekatan ini. Menurut Rahner, keselamatan yang ada dalam agama-agama non-Kristen diberikan juga atau dipenuhi oleh Yesus Kristus. Nah, latar belakang munculnya pendekatan inklusivisme itu keberagaman. Keberagaman merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah, sebagai makhluk homo religio, atau setiap orang yang pasti memeluk agama-agama tertentu. Nah, yang berikut kepentingan pendekatan inklusivisme dalam teologi agama-agama. Dalam hal ini minimalisasikan konflik antara agama-agama. Pendekatan inklusivisme menjadi suatu solusi yang dianggap cukup baik dan efisien bagi tercapainya keharmonisan di antaranya agama-agama. Nah, pendekatan ini umumnya lebih diterima ketimbang pendekatan eksklusivisme maupun pluralisme, karena posisi inklusifnya merupakan suatu posisi keterbukaan terhadap suatu dari luar atau yang berjalan dan mempersilahkan yang berlawanan mendapat bagian di dalam dirinya. Dalam pendekatan inklusivisme adalah salah satu titik acuan menerima secara toleransi kepada agama-agama lain adalah pemahaman mereka akan kasih Allah yang sifatnya universal, di mana penekanan kaum inklusif terletak pada kehendak Allah yang universal yang menginginkan sesama manusia diselamatkan. Seseorang yang berpandangan inklusif secara eksplisit dan komprehensif mempertahankan pandangan bahwa pada akhirnya sebagian manusia akan diselamatkan karena universitasnya kasihnya. Hal ini tidak berarti
menyetujui universitasnya atau pandangan liberal. Yang berikut, agama-agama merupakan jalan keselamatan. Nah, menurut Karl Rahner yang inklusif menegaskan pandangan yang mengejutkan dengan mengatakan bahwa rahmat Allah bekerja di dalam agama-agama. Allah menawarkan pengorbanan dirinya di dalam dan melalui kepercayaan, perbuatan, dan ritual agama-agama lain. Tuhan mengimpun semua orang bagi dirinya di dalam dan melalui kepercayaan dan perbuatan agama-agama. Contohnya agama-agama Hindu, Buddha, Islam, dan agama-agama pribumi lainnya. Jadi agama-agama non-Kristen bisa menjadi jalan positif untuk menemukan hubungan yang benar dengan Tuhan, dan karena itu memperoleh keselamatan suatu jalan yang secara positif masuk dalam rencana keselamatan Tuhan yang secara positif dikehendaki Tuhan. Yang berikut, Kristen anonim. Nah, Kristen anonim itu Rahner menambahkan suatu keyakinan Kristianinya yang esensial ke teologi agama-agama yang menyatakan semua rahmat adalah anugerah Kristus. Rahner menegaskan akan kebutuhan akan Kristus dan keselamatan hanya sebagai kebutuhan final, bukan dalam pengertian efisien baginya. Yesus bukan alasan efisien bagi keselamatan, tetapi alasan yang final. Artinya bisa komit secara penuh untuk menilai suatu kehidupan, menilai suatu kehidupan penuh kasih dan keadilan, seperti Tuhan perlu diketahui jelas dan yakin bahwa Tuhan telah memberikan dirinya kepada semua keyakinan ini disediakan Tuhan di dalam Yesus. Evaluasi kritis terhadap pendekatan inklusivisme itu adalah Kristus yang tragedian. Kristus yang tergadaikan. Kristus adalah untuk semua agama dan melingkupi semua agama apapun. Paham universitas tersebut menekankan kepercayaan bahwa anugerah Allah di dalam Kristus bersifat universal. Pemahaman ini jelas mengaburkan muatan iman Kristen yang bertumpu pada kebenaran fundamental yang normatif menjadi relatif dan cenderung disamakan dengan apa yang ada di dalam agama lain. Nah, yang berikut, sinkritisme. Sinkritisme merupakan suatu tindakan pemaksaan mencampurkan suatu hal atau kepercayaan tertentu yang sebenarnya merupakan hal yang tidak bisa dicampurkan. Nah, pendekatan inklusivisme telah jatuh pada hal yang seperti ini. Konsep kekristen adalah pengenapan agama-agama lain atau jalan keselamatan dari agama-agama, menegaskan akan sikap sinkretisme kaum inklusif di dalam mencapai suatu keharmonisan dengan ajaran agama-agama lain. Hingga pada akhirnya munculnya sikap merelatifkan keunikan jalan keselamatan di dalam ajaran kekristenan. Dalam hal ini akan inklusif memandang bahwa apapun kebaikan dan kebenaran yang terdapat di antara agama harus dianggap oleh gereja sebagai persiapan untuk menerima Injil. Agama-agama hanya bisa mencapai pemenuhan di dalam Kristus. Yang berikut, tokoh-tokoh inklusif, yaitu yang pertama Clark Pinnock. Nah, polarisasi universal dalam partikularitas secara ekstrim berdampak negatif bagi kekristenan dan bagi hubungan antar agama. Universitas yang
kita berusaha mencari nilai-nilai universal dengan cara merelafikasikan yang normatif dan partikularitas yang ketat, berusaha menekankan nilai-nilai yang final dengan menjalankan nilai-nilai universitas. Keduanya tidak pernah dapat bertemu. Nah, kita melihat dari beberapa pemikiran tentang Wenata menempatkan diri sebagai seorang inklusif tapi masih meragukan. Ia berpendapat kerukunan antar umat beragama adalah satu-satunya pilihan, maka gereja-gereja beserta dengan seluruh warganya harus terus bertekad untuk mengesahkan pemeliharaan dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, kerukunan diciptakan bukan sekedar rukun asal rukun atau rukun sesaat dan temporer, namun suatu kerukunan yang benar-benar otentik dan dinamis. Nah, dalam pluralisme itu kita memahami pendekatan pluralisme. Pada dasarnya, pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok atau suku atau warna kulit dan agama saja, tapi Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bergaul, dan membantu antar satu sama yang lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah kreatif yang pasti ada di mana saja. Justru dengan pluralisme memahami pendekatan pluralisme. Pada dasarnya pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok atau suatu suku atau warna kulit dan agama saja, tapi Tuhan menciptakan manusia berbeda agar mereka bisa saling belajar, bergaul, dan membantu antar satu dan lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang pasti ada di mana saja. Justru dengan pluralisme itu akan tergali berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah perjuangan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan pendidikan. Maka pluralisme sendiri mengakui adanya tradisi iman dan keberagaman yang berbeda antar satu agama dengan agama yang lain. Nah, pandangan tokoh-tokoh pluralisme itu yaitu yang pertama John Hick. John adalah seorang filosof agama kontemporer yang memiliki perhatian terhadap masalah hubungan antara agama. Dalam pengertian dan pemaknaan Hick, pluralisme agama mesti didefinisikan dengan cara menghindari klaim kebenaran satu agama atas agama lain secara normatif.